Hai, di video kali ini kita akan belajar teknik tusuk jelujur dan teknik tusuk veston. Ini udah aku siapkan kain, jarum, dan benang. Pertama-tama pastikan di ujung benangnya itu sudah diikat seperti ini. Oke, yang pertama kita mulai dulu dengan teknik tusuk jelujur. Ini adalah teknik tusuk jahit yang sangat-sangat mudah. So, teman-teman bisa lihat cara-caranya di sini step by step dan juga sambil praktekkan di rumah. Saat menjahit, teman-teman harus ingat untuk selalu berhati-hati ya, karena jarumnya nih tajam dan kadang-kadang kalau kita kurang berhati-hati, bisa saja jarum yang tajam ini bisa saja menusuk ujung jari kita dan tentunya kita tidak ingin terluka karena jarum kan, teman-teman. So, selalu berhati-hati ya. Dalam proses menjahit, ini teman-teman harus bisa pastikan bahwa jarak antar tusuk jelujur ini harus sama ya teman-teman, supaya hasilnya nanti bisa rapi dan bagus. Dan juga saat menjahit, teman-teman perlu lakukan di tempat yang terang yang kira-kira punya cukup cahaya supaya teman-teman bisa melihat dan bisa mengukur jarak antar jahitan ini teman-teman. Nah, tusuk jelujur ini biasanya digunakan untuk membuat tanda atau pola atau bisa juga digunakan untuk membuat efek kerutan atau ruching. Nah, kalau sudah selesai, ini aku tunjukin lagi bagaimana caranya mengakhiri setiap jahitan kita ya, supaya benangnya tetap kuat dan jahitannya tetap rapi dan utuh. Oke, ini aku tunjukin pelan-pelan banget supaya teman-teman di rumah bisa mengikutinya dengan baik. Nah, kalau teman-teman udah menguasai teknik tusuk jelujur ini, di video berikutnya kita akan belajar membuat karya dengan menggunakan teknik tusuk jelujur ini. Karena itu, teman-teman boleh subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, supaya teman-teman tahu kalau aku upload video baru. Oke, kalau sudah selesai, ini kelebihan benangnya tinggal digunting, dan jadi deh tusuk jelujurnya. Gimana, gampang aja kan teman-teman? Kita akan lanjut membuat karya dari tusuk jelujur ini di video berikutnya, oke? Nah, sekarang kita akan lanjut ke teknik tusuk yang kedua, yaitu tusuk veston. Di sini aku menggunakan benang berwarna merah. Seperti biasa, jangan lupa mengikat ujung benangnya ya. Lalu, teman-teman bisa memperhatikan step by step-nya, karena ini satu tingkat kesulitan di atas tusuk jelujur. So, silahkan diperhatikan baik-baik step by step-nya ya. Tusuk veston dimulai dengan menusuk jarum dari arah belakang kain seperti ini. Lalu kita posisikan benang di tepi luar kain seperti ini dan kita mulai lagi menusuk di bagian yang berdekatan dengan tusukan pertama. Lalu biarkan posisi jarum berada di dalam lingkaran benang seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik, jarumnya ada di dalam lingkaran benang. Lalu benangnya kita tarik, yes. Dia harus terlihat seperti ini ya teman-teman. Ini adalah langkah awal untuk tusuk veston. Teman-teman perhatikan, untuk benangnya selalu berada di sisi luar bagian depan kain. Kita lanjut ke tusukan kedua. Nah, untuk tusukan kedua, kita pastikan ada jarak dengan tusukan yang pertama. Nah, setelah jarumnya melewati kain, pastikan benangnya itu tetap berada di luar dan jarumnya ada di dalam lingkaran benang seperti itu. Yes. Harus seperti itu, teman-teman perhatikan dengan baik supaya tidak salah menjahit. Nah, kita akan lakukan langkah yang sama sampai semua tepi kain terjahit dengan tusuk veston ini, teman-teman. Pastikan jarak antar tusuknya itu sama supaya hasil jahitannya rapi. Oh iya teman-teman, ini penting juga untuk selalu mengecek apakah benangnya sejajar atau tidak. Karena kalau benangnya tidak sejajar, maka hasil jahitan kita pasti akan berantakan. Karena itu harus selalu dicek ya. Nah, ini aku tunjukin dari dekat supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas
teknik menjahit dengan tusuk veston ini. Tusuk veston biasanya digunakan untuk merapikan sekaligus menghias tepi kain. Selain itu, bisa digunakan juga untuk menggabungkan dua kain, khususnya dalam menjahit boneka dari kain flanel. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman tusuk veston. Dia seperti sisir ya. Jadi bagian depan dan belakangnya sama. Lalu di tepi kain itu seperti ada garis lurus. Nah, jika sudah selesai, kita bisa mengakhiri tusuk veston dengan cara seperti ini, supaya benangnya bisa kuat dan jahitannya tetap bertahan dan rapi, teman-teman. So, perhatikan baik-baik cara-caranya ya. Bisa dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali supaya jahitannya bisa tetap kuat. Oke, tusuk vestonnya sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Mudah saja kan? Nah, kalau kalian sudah mahir melakukan tusuk veston ini, maka di video berikutnya kita akan membuat karya menggunakan tusuk veston ini. Contohnya seperti tempat wireless earphone ini semua aku buat sendiri dan menggunakan tusuk veston. So, supaya kalian tidak ketinggalan videonya, silakan subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak udah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.